Ibu ada nggak yang ikut di kelas istri strong, terus si istrinya itu udah berada misalnya di ujung tanduk gitu ya, di ujung tanduk antara lanjut atau enggak, atau misalnya dia merasa terzolimi dan lain-lain gitu ya, untuk di kelas istri strong itu terus dia menghadapinya harus seperti apa? Ada nggak Bu yang kasus-kasus yang seperti itu? Kita jumpa di podcast Curhatan Emak Hijabar. Ada beberapa ya, yang saya rasakan tuh, misalnya nih waktu awal modul pertama aja ya, modul pertama tuh saya ajak muhasabah dulu ya, muhasabah menunjukkan rasa syukur, rasa ridho, kemudian positive thinking gitu, dengan qada Allah dalam rumah tangga kita. Nah, awal modul pertama aja itu banjir curhat gitu ya. Jadi sebenarnya nggak dimaksudkan untuk curhat, tapi ya namanya istri gitu tadi ya, keceplosan lah gitu masalahnya. Ada yang gitulah, suami saya mah gini gitu kan, saya mau cerai aja. Ada beberapa kasus tuh yang udah pengen cerai aja lah gitu. Nah, tapi setelah modul 1 selesai, modul 2 ketawa-ketawa nih gitu, karena kita membahas soal perbedaan karakter laki-laki perempuan. Yang di situ mereka baru tercerahkan, baru ngeh gitu bahwa walah ternyata laki-laki tuh memang begitu ya kodratnya, yang nggak peka tadi misalnya gitu ya. Terus komunikasi laki-laki kayak begitu. Seperti itu. Terus akhirnya ternyata bukan suami saya saja yang begitu, ternyata karena dari teman-teman satu grup yang ikut kelas tuh, saya juga mengalami gitu Mbak, saya juga begitu. Nah, iya memang semuanya tuh begitu rata-rata. Nah dari situ akhirnya mulai agak legowo nih ya, perasaannya makin adem, makin menerima suami saya memang begitu. Berarti salah kalau saya tuh menuntut dia untuk berubah seperti keinginan saya gitu. Salah kalau saya tuh menuntut dia untuk berubah seperti keinginan saya gitu. Saya maunya suamiku yang peka, nggak usah disuruh ngerti bahwa suami itu bantuan. Ya mereka kan nggak ngerti gitu kalau nggak dikomunikasikan gitu. Nah dia udah mulai turun tuh gitu. Terus nanti di urusannya terus sampai akhir nanti gimana nih, kan saya suruh minta testimoninya lah gitu. Alhamdulillah Mbak, jadi semakin sayang sama suami, perlakuan suami pada saya juga semakin baik, karena energi positif yang dilepaskan oleh istri ya, dimana dia perlakuan dengan baik pasangannya, insya Allah pasangan juga akan balik dengan perlakuan istri. Jadi akhirnya banyak dari beberapa teman-teman itu ya, banyaklah pengakuan itu ya, yang mereka jadi hubungannya harmonis lagi. Minimal sudah muncul lah rasa syukur dengan pasangan, kemudian tidak lagi besar-besarkan konflik yang kecil-kecil. Jadi ada beberapa yang akhirnya nggak jadi cerai, malah yang saya lihat kemarin tuh, saya lihat di Facebooknya itu, tadinya udah sampai pengadilan agama tuh ya, mau cerai. Saya lihat terakhir di postingan itu lagi bulan madu keluar negeri gitu. Jadi alhamdulillah lah. Ya saya nggak tahu ya itu pengaruh dari komunitas ini, pengaruh dari kelas ini atau enggak gitu. Tapi minimal kan ada nambah pemahaman. Ada sisi positifnya lah, ada kebermanfaatannya gitu bersama ini. Malah ada satu ibu-ibu juga, seorang guru ya, yang dia tuh rajin banget nge-tag saya ya kalau di Facebook itu. Pokoknya kalau ada istri yang curhat, postingan apa soal Pak Sutri gitu ya, dia selalu manggil saya. Intinya dia merekomendasikan gitu loh, coba ikut kelasnya Mbak Valda Nadia, coba gabung di komunitas ini gitu kan. Berarti kan ketika dia merekomendasikan orang, berarti kan dia merasa sudah mendapatkan manfaat lah gitu dari kelas ini. Latar belakang kenapa komunitas ini ada juga salah satunya itu memang untuk mengerem tingkat perceraian, karena fenomena perceraian bukan
muslim ini semakin tinggi, dan yang memprihatinkan banyak perceraian itu terjadi karena gugat istri gitu. Dan yang memprihatinkan banyak perceraian itu terjadi karena gugat istri gitu. Iya, apalagi era pandemi kemarin ya, kalau lihat berita antre Indonesia dan yang lain. Iya, di Bandung antre orang mau sidang cerai. Ibu-ibu itu ya, ada yang nikahnya baru setahun, ada yang umurnya baru 18 tahun gitu kan. Terus ada yang nikahnya udah 30 tahun gitu. Itu kondisi yang memprihatinkan. Makanya ya walaupun kecil, walaupun sedikit, kita pengen berkontribusi lah dengan menanamkan mindset yang benar tentang relationship antara laki-laki perempuan dalam pernikahan, bahwa menikah itu memang ibadah. Cuman penjabarannya ibadah ini apa sih ya? Gimana cara menumbuhkan rasa syukur, gimana supaya ridho dengan pasangan kita, menerima kekurangan dan kelebihannya dengan perasaan cinta karena Allah. Ini kan kadang kita perlu pendetilan, perlu orang yang mengarahkan gitu, menginspirasi gitu, yang nggak bisa kita temukan sendiri gitu. Nah kebetulan karena saya juga ya pengalaman pribadi juga pernah mengalami titik-titik kritis dalam rumah tangga, akhirnya saya rumuskan gimana ya cara menyelesaikannya, terus kemudian saya menularkannya ke istri yang lain supaya nggak mengalami. Nah itu akhirnya tercetus. Jadi emang salah satu visinya juga itu ya, kita berharap istri-istri yang sudah bergabung itu semakin harmonis hubungan sama suaminya, dan yang tadinya kepikiran untuk berpisah nggak lagi gitu ya, semakin merasa bahwa kita sendiri yang menciptakan kebahagiaan, kita sendiri yang menciptakan rumah tangga kita mau dibawa kemana gitu, mau terus berantem terus sama pasangan, konflik terus, atau kita udahlah selesailah sampai di sini, ngapain juga gitu ya, toh sampai pada titik ini nggak terjadi apa-apa, sebenarnya kita masih baik-baik saja gitu. Hubungan dengan pasangan kalau kita perbaiki insya Allah selalu bisa kok. Tiap ada masalah pasti ada solusi. Ya. Bu, kalau sekarang kan mungkin beda ya sama zaman dulu, belum ada sosial media, atau mungkin zaman sebelum ada TV gitu ya. Bayangan tentang rumah tangga ya paling dia cuma tahu sekitar dia atau lingkungan dia, nggak tahu yang di jauh-jauh sana gitu. Apalagi ditambah dengan tontonan atau halusinasi terkait dengan rumah tangga itu seperti apa. Jadi dia tuh manis-manis aja kan, TV-TV biar laku ya, sinetron dan sebagainya, pasti kan liatin yang bagus-bagusnya aja, yang realnya itu nggak kebayang. Terus belum lagi ada sosial media, misalnya rumput tetangga tuh makin terlihat jelas, tapi tetangganya tetangga dunia gitu. Lagi di sosial media, misalnya di Instagram segala rupa, ini kok rumah tangga si Anang mah selalu kemana, mereka selalu akrab, selalu adem, selalu romantis, kok aku nggak kayak gitu, nggak tahu aja dalamnya gimana. Jadi insecure ya istilahnya sekarang kita lihat gitu ya. Jadi akhirnya membandingkan ke yang lain, membandingkan pasangan lah, membandingkan apalah, atau misalnya melihatnya selalu ke atas capek gitu ya. Ada banyak perasaan yang seperti itu ya. Tapi dengan adanya kelas istri strong, mudah-mudahan ini makin kuat. Iya betul banget ya. Jadi kalau kita belajar dari nenek moyang kita ya, bapak ibu kita dulu kan kayaknya rumah tangganya ada ayem aja, walaupun mereka nggak belajar parenting, ya nikahnya juga mungkin dijodohin gitu ya, terus nggak ngaji juga gitu, nggak macam-macam lah istilahnya gitu. Cuman betul awet nenek kakek nggak pernah terdengar macam-macam gitu. Cuman memang betul sekarang era informasi ya, era informasi keterbukaan dunia, emang kita nggak mencukupkan diri dengan istilahnya rumah tangga saya ngalir aja lah, ngikutin arus aja, gimana nanti. Kita tuh perlu belajar karena ternyata beda zaman, beda tantangannya kan ya gitu. Lagi sekarang era media sosial nih, tantangan pasangan rumah tangga tuh apa coba? Perselingkuhan, gitu kan? Media, CLBK, ya perselingkuhan, terus apa tuh yang porno gitu ya, yang menggoda suami dan sebagainya, banyak sekali kan.
Nah di situ makanya kita perlu skill, jadi kalau saya ajarkan tuh gini, rumah tangga itu perlu skill agama, perlu juga skill rumah tangganya sendiri gitu.